Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Diaramawati dengan NPM 2441063 kelas 2 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi. Di sini saya mendapatkan tugas UAS dari Bapak Haryo dan saya mengambil komunikasi verbal. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan di dalam video ini tentang komunikasi verbal dan enjoy for watching. Oke, yang pertama, apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah proses menyampaikan pesan atau informasi melalui penggunaan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Ini adalah cara utama manusia berkomunikasi dan melibatkan penggunaan bahasa untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan. Ada dua jenis utama komunikasi verbal, berbicara dan menulis. Berbicara atau lisan melibatkan penggunaan kata-kata yang diucapkan secara langsung atau melalui media seperti telepon atau rekaman suara. Contohnya adalah percakapan sehari-hari, presentasi, pidato, wawancara, dan diskusi. Menulis atau tertulis melibatkan penggunaan kata-kata yang ditulis dalam konteks teks seperti surat, email, pesan teks, laporan, dan artikel. Dan perlu diingat bahwa komunikasi verbal juga bisa dikategorikan berdasarkan konteksnya, seperti formal atau informal, dan langsung atau tidak langsung. Ada beberapa fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan langsung. Yang kedua, menjalin hubungan sosial dan membangun kedekatan. Dan yang ketiga, mengungkapkan perasaan dan emosi. Yang keempat, mempengaruhi atau membujuk orang lain. Dan yang kelima, memberi instruksi atau arahan. Dan yang keenam, menyelesaikan konflik melalui dialog. Dan yang ketujuh atau terakhir, meningkatkan pemahaman melalui klarifikasi dan tanya jawab. Di komunikasi verbal ada beberapa hambatan. Yang pertama, hambatan bahasa, perbedaan bahasa, kesulitan memahami atau bicara dalam bahasa yang sama. Yang kedua, hambatan psikologis, persepsi, cara seseorang memahami dan menginterpretasikan informasi bisa berbeda-beda. Yang ketiga, hambatan fisik, gangguan pendengaran, kerusakan atau gangguan pada indera pendengaran dapat mempersulit penerimaan pesan. Yang keempat, hambatan budaya, perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan budaya dapat menyebabkan perbedaan dalam cara komunikasi dan memahami pesan. Ada beberapa karakteristik di komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau tertulis. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara berbicara, langsung, atau melalui media tertulis. Yang kedua, menggunakan bahasa, baik bahasa secara lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, bersifat dua arah. Komunikasi verbal melibatkan interaksi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Yang nomor keempat, kejelasan dan ringkas. Pesan verbal sebaiknya disampaikan dengan jelas, ringkas, dan langsung agar mudah dipahami. Dan nomor 5, intonasi. Intonasi suara dapat dipengaruhi makna pesan yang disampaikan. Perubahan intonasi dapat menunjukkan emosi atau penekanan tertentu. Nomor 6, makna denotatif atau konotatif. Kata-kata dalam komunikasi verbal memiliki makna denotatif, makna sebenarnya, dan konotatif, makna tambahan yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keyakinan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.